Oke baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap dan cara penggunaannya. Yang pertama itu kita mulai dari definisinya. Jadi apa sih itu Bootstrap? Bootstrap itu adalah kerangka kerja atau framework untuk HTML, CSS, dan JavaScript yang populer untuk membangun situs web yang responsif dan dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Nah, jadi simpelnya si Bootstrap ini tuh kayak untuk styling kan biasanya kita memakai CSS ya kalau misalnya di dalam coding itu. Nah, dengan adanya Bootstrap ini jadi kita istilahnya kayak pakai template orang, terus ya udah kita cuman gunain aja dari template itu, kayak gak usah ngebangun atau nge-styling, ngedesain komponen apapun itu yang di dalam web manual dengan kita, tapi kita gunain yang orang udah buat. Nah, mungkin kayak gitu ya untuk penjelasan Bootstrapnya. Nah, sekarang mungkin kita langsung ke gimana cara ngegunainnya. Nah, di sini saya udah menyediakan file index.php. Kalian juga sebenarnya bisa pakai .html sama aja. Cuman bedanya kalau di .php ini kita bisa ngegunain lebih advance untuk logic-logic di dalam webnya nanti. Nah, untuk simpelnya kita pertama tanda seru, lalu di sini akan muncul nih di bawah ada kayak suggestion gitu. Nah, lalu kita klik aja. Nah, otomatis kita telah membuat struktur HTML-nya. Jadi kita kayak gak usah ngetikin satu-satu, buka tanda kurung, tanda seru dokter HTML dan seterusnya. Nah, ini kan udah jadi nih. Eh, terus selanjutnya kita contohin aja pakai ini ya, .html biar bisa dibuka. Eh, Nah, ini kan udah kebuka, coba kita tes. Hello world. Nah, udah ada ya. Nah, gimana sih sekarang cara ngegunain Bootstrapnya? Nah, kalau misalnya kalian buka ke Bootstrapnya ini, sebenarnya dia udah nunjukin caranya. Bisa pakai npm install Bootstrap dengan versi kesekian. Nah, cuman kan karena kita masih awal-awal, jadi eh, biar lebih simpelnya kita bisa menggunakan CDN. Nah, CDN itu adalah Content Delivery Network. Jadi simpelnya tuh eh, kayak kita buat mencomot suatu apapun itu ya di internet, seperti konten itu bisa gambar, video ataupun ya apapun itulah. Eh, nah, kayak kita bisa gunain dengan melalui internet. Nah, di sini dia udah nunjukin nih struktur contohnya. Nah, mungkin kita langsung kopas aja di sini dua scriptnya. Dia petunjuknya diletakin di atas di body ya. Jadi kita letakin di body. Lalu misalnya kita pengen pakai navbar, kita cari komponennya, misalnya navbar nih ya. Nah, kayak gini bentuknya, terus kita kopas nih. Nah, kopas terus biar lebih rapi, kalian bisa tandain dulu nih kayak navbar. Terus nah, ini kalau misalnya kalian pengen pakai komen gini, bisa komen terus tanda miring navbar n misalnya ya. Nah, di sini baru kalian kopas. Nah, kita buka lagi nih. Nah, di sini ada kesalahan sebentar. Kayaknya scriptnya itu bukan yang itu. Link. Ada link, ada script. Kita yang linknya belum ya. Di bawah title. Coba kita refresh. Nah, sekarang baru kelihatan kan. Kita hapus hello world-nya. Nah, di sini baru kita bisa mengimpor langsung jadi tanpa membuat komponen secara manual pakai CSS manual. Nah, misalnya katanya kan tadi di pengertiannya tuh Bootstrap itu udah
web yang responsif ya. Maksudnya responsif itu bisa dia tuh webnya menyesuaikan tampilannya di berbagai device. Nah, kita contohkan ini kan tampilan web. Nah, kalau misalnya kita contohkan pakai tampilan HP, nah dia bakal secara otomatis responsif sendiri terhadap ukuran layarnya. Nah, jadi dia berupa menu kayak gini. Soalnya kan kalau misalnya ditampilin semua gak muat kan. Terus misalnya kita pengen pakai mode tablet, set, oh masih tetap gini. Nah, intinya gitu ya. Nah, terus kita coba lagi nih, pengen pakai apa ya? Misalnya Hero ada ya di sini. Atau Jumbotron. Nah, ada nih. Nggak ada deh. Coba kita cari misalnya modal yang ini ya. Jangan modal dulu deh. Carousel buat headernya gitu ya. Nah, kita coba carousel, kita kopas, terus kita buat sebagai biar rapi gitu ya. Carousel N. Nah, kita kopas lagi di sini, kita lihat webnya lagi. Nah, sebenarnya ini tuh udah keload ya gambarnya, tapi karena kita gak ada gambar. Nah, mungkin carousel web, kita cari contoh gambarnya. Nah, ini kan ya, yang penting ada gambar. Nah, intinya, nah, kita bisa copy image with address. Terus di mananya nih? Nah, di sini di source-nya ini ya, di img src sama dengan, nah di sini kita copy. Nah, otomatis dia bakal muncul nih si gambar yang telah kita gunakan tadi. Nah, lalu mungkin kita selanjutnya pengen ini nge-import lagi komponennya footer kali ya, biar ada ini footer. Mana nih? Footer nggak ada ya. Ya mungkin kita pakai card aja deh. Kalau enggak card di bawahnya. Nah, terus kita buat lagi kayak sebelumnya biar rapi diginiin. Terus kita cek lagi dan bakal ada. Nah, ini tampilannya seadanya karena kita belum ngatur spacingnya, terus marginnya belum kita atur, jadi bener-bener kayak nempel aja gitu sembarangan. Mungkin itu sih untuk singkatnya untuk penggunaan Bootstrap ya. Terima kasih.